Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'utsu rahmatan lil alamin amma ba'd. Allahumma zidna ilman wa tuqan wa salahan wa imanan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzu bika minal fitan wa na'udzu bika minal maftunin. Inna salatina wa nusukina wa mahyayatina lillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat inayahnya lah, karena berkat segala pemberiannya lah, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih sempat bertatap muka. Dan tentunya ini merupakan bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa nikmat beliau, maka tentunya nikmat kesempatan ini, nikmat kesehatan ini tidak bisa kita dapatkan dan kita rasakan. Apalagi pada saat ini kita berada di dalam kondisi yang penuh cobaan. Dan tentunya puasa tahun ini tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, terkhusus tahun kemarin. Yaitu pada tahun kemarin, awal mula Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita sebuah penyakit, yaitu penyakit corona. Di samping itu juga kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan amal ibadah puasa. Dan ini merupakan bentuk kewajiban. Nah, pada saat ini juga di bulan Ramadan ini, di samping penyakit corona itu masih ada di tengah-tengah kita, kita juga melaksanakan yang namanya amal ibadah puasa. Maka tentunya sebagai seorang hamba, ini merupakan bentuk ujian bagi kita. Karena di samping kita menghadapi wabah ini, menghadapi cobaan ini, kita juga dihadapkan yang namanya mengerjakan amalan-amalan ibadah puasa. Dengan adanya penyakit ini, dengan adanya cobaan ini, justru bukan malah menurunkan semangat kita untuk beribadah, tapi jadikan wabah ini, jadikan musibah ini sebagai bentuk senantiasa menambah ketakwaan kita, menambah ketaatan kita, supaya nantinya dengan itu kita lulus dari ujian ini. Maka insya Allah segala bentuk amal-amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim marilah kita senantiasa curahkan dan junjungkan kepada Nabiullah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Dialah yang telah membawa umat manusia dari alam kejahiliaan menuju alam yang terang benderang. Dan juga dialah Nabi yang rela mengorbankan hartanya, keluarganya, anak-anaknya, bahkan sahabat-sahabatnya, demi tegaknya yang namanya kalimat tauhid di muka bumi ini, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di samping juga itu, dialah Nabi qudwatul hasanah, yaitu Nabi sebaik-baik contoh yang patut kita contoh, yaitu sebagai seorang umat, sebagai umatnya. Akhi wa ikhwati fiddin, pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah saya akan menyampaikan sepatah kata, yaitu berkenaan dengan menyambut 10 hari di bulan Ramadan. Di dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu 10 hari pertama penuh di bulan Ramadan, yaitu penuh dengan rahmat. Adapun 10 pertengahan di bulan Ramadan penuh dengan pengampunan. Adapun 10
hari terakhir di bulan Ramadan, kata Rasulullah, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya dari api neraka. Dan tentunya dari hadis ini dapat kita pelajari bahwa ketika seorang hamba ingin terbebas dari api neraka, yaitu senantiasa memperbanyak amal-amalan ibadah, baik amalan ibadah puasa, amalan-amalan membaca Al-Quran, apapun itu amalannya, senantiasa harus diperbanyak. Karena kenapa? Yang membebaskan seorang hamba dari api neraka yaitu amal ibadahnya. Ketika seorang hamba mempunyai amal ibadah hanya sedikit, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada dia yaitu neraka. Karena nanti ketika nanti kita meninggal di akhirat kelak, seorang hamba akan ditimbal amalnya. Ketika seorang hamba amalnya lebih banyak amal kebaikannya, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan hamba ini ke dalam surga. Tapi ketika seorang hamba amal keburukannya justru lebih banyak, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan hambanya ke dalam api neraka. Nauzubillah, tsumma nauzubillahi min dzalik. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memasukkan kepada kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita berbicara tentang 10 terakhir di bulan Ramadan, dijelaskan di dalam hadisnya, yaitu hadis dari Aisyah. Wa in Aisyah qalat, bahwasanya dari Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyru awakhir min Ramadan, apabila memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahya lailah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun malamnya. Apakah yang dimaksud ahya lailah, membangun malamnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu senantiasa memperbanyak salat malamnya. Yang mana mungkin sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin salat lailnya hanya 8. Maka ketika misalnya memasuki 10 malam terakhir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah salat malamnya. Dan bukan cuma itu saja. Yang dimaksud di sini ahya lailah, membangun malamnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca Al-Qur'annya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak istighfarnya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana seorang hamba yang udah dijamin masuk surga masih memperbanyak amal-amal ibadah, terkhusus 10 terakhir di malam bulan puasa ini. Terus yang kedua, kata Aisyah, wa'iqazu ahlahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya. Para ulama sepakat bahwasanya yang dimaksud wa'iqazu ahlahu di sini, Rasulullah membangunkan istri-istrinya, membangunkan anak-anaknya untuk senantiasa bersama-sama memperbanyak amalan-amalan ibadah di malam 10 terakhir di bulan Ramadan, yaitu memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikirnya. Dan Rasulullah SAW mengajak keluarganya, mengajak istri-istrinya, mengajak anak-anaknya senantiasa memperbanyak amal-amal ibadah di malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Seperti itu. Terus yang ketiga, kata Aisyah, wajadda washadda mi'sarahu. Para ulama juga sepakat, jadi maksud dari wajadda washadda mi'sarahu yaitu mempererat sarungnya, bahwa Rasulullah SAW menjauhi istrinya. Adapun maksud menjauhi istrinya di sini yaitu Rasulullah SAW berfokus mengerjakan amalan-amalan ibadah, terkhusus di malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah memperbanyak membaca Al-Qur'annya. Rasulullah SAW memperbanyak istighfarnya, memperbanyak qiyamul lailnya. Tentunya segala amal-amal kebaikan yang bisa menambah, memacu semangat untuk memperbanyak amal-amal ibadah. Ini terkhusus di 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka daripada itu, berdasarkan hadis ini dari contoh Nabi Muhammad SAW, maka saya mengajak kepada saudara-saudariku, ahi wa ihwati fiddin yang ada di rumah, marilah kita senantiasa memperbanyak amal ibadah kita, terkhusus di malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Kalau mungkin
di hari pertama di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran one day one juz, satu hari satu juz. Dan mungkin 10 terakhir di pertengahan, yaitu one day 2 juz. Mari kita jadikan di 10 terakhir di bulan Ramadan ini one day 3 juz. Artinya ada progres, ada peningkatan. Yang mana sebelumnya kita membaca 1 juz, mari kita tambah menjadi 2 juz. Dan sekarang mari kita tambah menjadi 3 juz. Kalau Imam Syafi'i itu di malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau membaca one day 30 juz, satu hari 30 juz. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau membaca Al-Quran one day, yaitu satu hari 30 juz, ya, 30 juz. Dan tentunya Imam Syafi'i ini begitu progres, menambah semangat ibadahnya. Dan tentunya mari kita mencontoh hal-hal seperti ini, karena ini merupakan bentuk contoh qudwatul hasanah, contoh yang baik. Maka daripada itu, mari kita senantiasa memperbanyak amalan-amalan ibadah puasa kita, memperbanyak amalan-amalan qiyamul lail kita, memperbanyak sedekah, memperbanyak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Dan juga saya mengajak kepada akhi wa ikhwati fiddin untuk beriktikaf di masjid. Karena ini kesempatan yang baik, waktu yang baik untuk senantiasa memperbanyak amal ibadah kita. Bukan cuma amal qiyamul lail, tapi membaca Al-Quran, berzikir, istighfar, itu semuanya harus kita perbanyak di malam 10 terakhir di bulan Ramadan atau 10 akhir di bulan Ramadan. Terus selanjutnya di 10 terakhir di bulan Ramadan, yaitu ada malam yang mana khairum min alfi syahr, yaitu satu malam itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar." Apakah itu Lailatul Qadar? Maka dijawab oleh Allah, "Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin." Nah, Lailatul Qadar itu kata Allah, malamnya mana lebih mulia daripada 1000 bulan. Nah, ketika seorang hamba meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadinya Lailatul Qadar, maka segala bentuk permintaannya, baik ampunannya, maka Allah Subhanahu wa taala langsung mengabulkannya. Terus dilanjutkan lagi di ayat yang lain, tanazzalul malaikatu waruh. Jadi ketika pada malam Lailatul Qadar ini, para malaikat ruh, jadi malaikat ruh di sini adalah malaikat Jibril, turun dari langit ke bumi. Ya. Yaitu ada urusan-urusan yang mana yang dikerjakan oleh malaikat Jibril di muka bumi ini. Maka daripada itu sungguh mulia ketika seorang hamba mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Karena seorang hamba apapun permintaannya maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini tidak bisa terwujud kecuali seorang hamba memperbanyak amal-amalan ibadah, memperbanyak qiyamul lailnya, memperbanyak itikaf, terkhusus di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan para ulama sepakat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu jatuhnya pada malam ganjil, yaitu mulai dari malam 21, malam 23, 25, dan 27. Jadi jadikan kesempatan ini terkhusus di hari-hari atau malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan untuk memperbanyak bekal kita. Memperbanyak bekal kita menuju kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat. Karena innamal hayatud dunya laibu wa lahwu. Karena sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya senda gurau. Tempat bagi kita untuk memperbanyak bekal kita menuju kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat. Akhi wa ikhwati fiddin, marilah kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam mengerjakan amalan-amalan kebaikan, terkhusus di malam atau di hari 10 terakhir di bulan Ramadan. Mulai dari qiyamul lail kita, malah kita perbanyak. Terus yang kedua, infak kita perbanyak juga. Terus selanjutnya memperbanyak juga istighfar kepada Allah, memohon ampun, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga
yang sangat urgent, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Karena di dalam hadis dikatakan ketika seorang hamba membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, satu huruf saja bisa diberikan pahala sampai 70 pahala. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga kita termasuk seorang hamba yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan surganya nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Walillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.